Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Didi Firdika Andin dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam jurusan dakwah STEM Teguruning Labu. Nah, baik teman-teman, jadi saya di sini ingin menyampaikan kepada teman-teman yaitu sebuah nasihat ataupun sebuah mau'idah hasanah untuk kita semua dalam menyampaikan mata kuliah dari praktikum dakwah yang dibina oleh Pak John Pesa. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita sampai kepada mau'idah hasanahnya, marilah bersama-sama kita menonton video ini. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik, merangkai ceritaku sehebat ini, tetap Jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah kita bersama yaitu Nanggroe Aceh Darussalam baru-baru ini telah mendapatkan sebuah musibah ataupun sebuah teguran dari Allah, yaitu berupa bencana hujan besar, banjir, bahkan di daerah Aceh yang lain juga terjadi gempa. Kalau kita pikirkan teman-teman, mengapa bencana ini terjadi di tanah kita, yang mana seperti kita ketahui bahwa tanah Aceh telah terjadi musibah di masa lalu. Mengapa seakan-akan ini terjadi selalu terhadap kita? Perlu kita renungi teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah ataupun tidak memberikan celaka kepada kita kecuali itu hanya cobaan dari Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat As-Sajdah ayat 21 yang artinya bahwa tidak kami uji sebuah kaum ataupun tidak kami memberikan mereka itu azab kecuali agar mereka kembali kepada kami. Dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran teman-teman, bahwa azab dari Allah itu bukan hanya sebuah hukuman, bukan hanya sebuah teguran bagi kita, akan tetapi azab dari Allah itu menandakan bahwa lalainya kita terhadap ibadah, yang mana mungkin kita sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang terkenal dengan syariatnya ini mungkin sudah lupa dengan syariat, sering meninggalkan ibadah, bahkan sering melakukan hal-hal yang curang. Mungkin melalui hal tersebut Allah memberikan cobaan ataupun memberikan teguran kepada kita, seakan-akan Allah ingin menarik kita kembali ataupun mengingatkan umatnya yang dulunya jaya dengan Islamnya kini sudah lupa. Itulah teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian. Ada kisah yang menarik perlu kita ceritakan, yaitu kisah tentang Nabi Nuh yang mana sama-sama akan dilanda banjir besar. Pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membangun kapal yang besar di atas gunung. Coba kita bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana membangun kapal di atas gunung yang pada saat itu tidak mungkin terjadi banjir. Akan tetapi Nabi Nuh alaihi salam tetap teguh ataupun tetap semangat untuk membangun kapal tersebut. Walaupun terkadang Nabi Nuh dicaci, walaupun terkadang Nabi Nuh diejek, akan tetapi beliau tetap teguh. Karena beliau tahu bahwa ketika Allah memberikan cobaan, itu pasti akan ada jalan keluar. Faktanya ketika terjadi banjir, mereka tidak menyangka akan terjadi banjir. Mereka tidak mengira bahwa perkataan Nabi Nuh itu sebuah kebenaran. Pada akhirnya keluarga ataupun umat-umat Nabi Nuh yang Nabi Nuh selamatkan maupun Allah yang tentunya Allah selamatkan, sehingga mereka yang sombong yang mengejek Nabi Nuh itu tertimpa bala oleh Allah. Dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika terjadi bencana ada dua hal yang kita perlu perbaiki ataupun yang perlu kita perhatikan. Apakah kita panik ataukah kita merasa sedih ataupun kita merasa putus asa? Yang kedua yaitu kita merasa ini perlu kita memperbaiki diri dan kita menghadapinya dengan sabar. Dari kisah tersebut hikmah yang kita ambil bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu bencana, maka seyogyanya ataupun selayaknya kita tidak panik ataupun kita tidak menganggap Allah ini jahat, akan tetapi kita menganggap bahwa itu
merupakan hal yang bisa menguatkan iman kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari musibah yang kita hadapi di Aceh sekarang ini, apa hikmah yang bisa kita ambil teman-teman sekalian? Hikmah yang bisa kita ambil yaitu ada 4. Yang pertama, yang mana musibah ini bisa menguatkan solidaritas bagi kita ataupun kekuatan kita untuk menjunjung silaturahmi. Karena Nanggro Aceh Darussalam, khususnya masyarakatnya itu dikenal dengan masyarakat yang saling peduli. Nah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan musibah ini untuk menguatkan lagi hal tersebut karena kita mulai sibuk dengan HP, mulai sibuk dengan gadget yang mana tidak memperdulikan silaturahmi sesama umat Islam. Yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu musibah ini dapat memperkuat kita hubungan kita dengan Allah. Yang mungkin dulunya sebelum Allah kasih musibah tidak pernah solat, tidak pernah berdoa, sekarang mereka insya-Allah sudah berdoa kepada Allah dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ketiga, teman-teman, bahwa musibah ini menandakan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini sementara. Dulu kita memiliki sawah yang luas, terkadang kita memiliki rumah yang besar, akan tetapi semua itu hilang, semua itu habis dilanda banjir besar. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini itu sementara. Harta-harta semua itu tidak akan bertahan lama. Yang bertahan lama adalah amalan dari kita. Dan yang keempat, teman-teman, yaitu bencana ini bisa meningkatkan lagi generasi kita ataupun bisa memberi pelajaran bagi generasi setelahnya. Seperti kita ingat bahwa dulu setelah tsunami di Aceh yang pada tahun 2004, Aceh menjadi semakin maju. Semoga kita mengharapkan pada tahun ini ataupun pada kejadian ini anak-anak muda, generasi muda kita juga bisa lebih meningkatkan lagi keimanannya ke depan. Para hadirin sekalian ataupun teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari syarahan tadi ataupun nasihat tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa bencana itu merupakan peringatan dari Allah, yang mana semua yang kita punya ataupun semua harta yang kita miliki itu binasa. Yang kekal abadi adalah amalan kita, yang menemani kita adalah amalan kita, adalah perbuatan baik kita, pertolongan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, kita sebagai sesama umat muslim, marilah bersama-sama kita membantu mereka dengan menyumbangkan dana, pakaian, kerja, bahkan bisa juga kita memberikan sumbangan dengan doa kepada mereka, yaitu doa selamat dan sebagainya. Banyak sedekah yang bisa kita lakukan kepada mereka, karena dengan bantuan kita mereka bisa lebih sejahtera, karena dengan sedekah kita juga bisa meningkatkan amalan kita. Begitulah nasihat dari saya ataupun saran dari saya untuk tugas hari ini dari MK Partikum Dakwah. Saya Dede Ferdika Andin izin pamit, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.